Saudara, salam sejahtera dalam Kristus. Materi perenungan Mesbah Keluarga minggu ini terambil dari 2 Timotius 2 ayat 1-13. Saya memberikan tema Mesbah Keluarga kita minggu ini adalah menghasilkan generasi rohani. Mari kita baca bersama-sama 2 Timotius 2 ayat 1-13. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita, saudara-saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, minggu ini dunia memberikan catatan, penghargaan, dan penghormatan kepada kaum ayah. Tepatnya, pada hari Minggu lalu, dunia memperingati Father's Day. Kategori seorang ayah di sini tentunya tidak mutlak bagi seorang pria yang sudah menikah dan memiliki anak saja. Tetapi seorang ayah di sini termasuk juga bagi seorang pria yang sudah menikah dan mungkin belum punya anak. Saudara, menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi orang tua bila bisa menjadi teladan yang baik kepada anak-anaknya. Bahkan, bila bisa melihat anak-anaknya ada yang berprofesi menjadi seperti mereka setelah dewasa nanti. Tentunya menjadi ucapan syukur yang luar biasa bagi orang tua. Saudara, tentunya di sini suatu profesi yang dimaksud adalah profesi yang positif dan memiliki nilai moral yang baik dan juga menguntungkan secara status sosial maupun status material. Misalnya, bila sebagai orang tua kita saat ini menjadi pengusaha dan anak-anak kita diarahkan untuk menekuni dunia bisnis, sehingga setelah dewasa mereka juga menjadi pengusaha, betapa bangganya kita jadi orang tua. Mereka bisa belajar bertekun seperti kita. Selanjutnya, bila kita seorang penyanyi terkenal dengan suara yang bagus dan anak-anak kita juga dididik untuk berlatih olah suara sejak kecil dan setelah dewasa akhirnya menjadi penyanyi yang berbakat pula, betapa senangnya kita sebagai orang tua. Anak-anak kita seperti kita juga. Begitu juga banyak kita temukan seorang dokter yang sebenarnya berasal dari keluarga dokter dan biasanya mereka sudah dipersiapkan oleh orang tua sejak jauh-jauh hari, dari mulai motivasi, segi kedisiplinan waktu, hingga materi, semuanya bertujuan bukan saja agar bisa tercapainya keinginan orang tua, tetapi orang tua tentunya mengharapkan generasi bisa memiliki masa depan hidup yang lebih baik, bahkan yang terbaik. Saudara, contoh semua itu adalah orang tua bertanggung jawab untuk mempersiapkan generasinya menuju masa depan yang lebih baik. Dalam hal ini, persiapan intelektual, derajat sosial, dan juga jaminan material. Nah, kalau begitu, bagaimana dengan persiapan kerohanian?
Apakah saudara dan saya juga pernah memikirkan dan melakukan pendidikan serta pembentukan kerohanian anak-anak kita? Apa yang saudara sudah ajarkan dan contohkan selama ini kepada anak-anak kita tentang kerohanian? Artinya, kepada siapa selama ini Anda menyembah, kepada siapa Anda menggantungkan hidup ini atau beriman, dan kepada siapa Anda meminta pertolongan di dalam hidup ini? Pertanyaannya, bisakah anak-anak kita tahu akan semuanya itu? Apa yang kita lakukan? Dalam firman Tuhan ini, saudara, yang tadi kita baca, Paulus juga memiliki cara khusus untuk mempersiapkan orang yang akan meneruskan pelayanannya. Ia tahu hidupnya terbatas, dan kebenaran Tuhan tidak boleh berhenti diberitakan ketika ia dipanggil pulang ke rumah Bapa. Sebab itu, Paulus secara khusus mengajar Timotius, anak rohaninya, untuk bisa memiliki semangat melayani Tuhan dan mampu menghadapi situasi yang sulit di dalam pelayanan. Tentunya ini bukan pengajaran sekali tatap muka, karena Timotius cukup lama menjadi anak rohani Paulus, sehingga ia dapat dipercaya untuk meneruskan pelayanan Rasul Paulus. Dan Paulus ingin Timotius melakukan hal yang sama bagi orang lain dan bagi generasi selanjutnya nanti. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa besar energi yang saudara curahkan untuk menolong anak untuk bertumbuh dewasa dalam Kristus, supaya mereka juga kelak dapat melakukan hal yang sama bagi orang lain dan juga bagi generasi mereka selanjutnya. Hal ini akan berdampak besar, saudara. Jangan hanya sibuk dengan banyak kegiatan rohani, mengurus hal yang rohani, akhirnya saudara dan saya jadi sok rohani. Tetapi sebaliknya, kita tidak fokus untuk menghasilkan anak-anak rohani yang sesungguhnya akan membawa kebenaran-kebenaran Tuhan dari generasi ke generasi. Biarlah saudara, kita saat ini baik sebagai orang tua maupun anak-anak, boleh belajar bagaimana menularkan kerohanian yang baik bagi generasi setelah kita. Dimulai dari seorang ayah kepada anak-anaknya. Kemudian anak-anak juga harus bisa menjadi berkat bagi generasi selanjutnya. Jangan kita menjadi keluarga yang hanya tajam keluar, saudara, namun tumpul ke dalam. Artinya apa, saudara? Ketika kita tajam keluar, tumpul ke dalam, kita seringkali dikenal hebat kerohaniannya di luar. Karena kita seringkali mengkritisi, memprotes orang-orang di luar kita yang tidak rohani menurut kita. Tetapi kita lemah untuk mendidik anak-anak kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kerohanian yang dewasa. Tuhan Yesus memampukan kita untuk menjadi berkat bagi generasi masa depan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama dengan anggota keluarga pada malam hari ini, di mana kami dituntut untuk boleh menularkan kebaikan di tengah-tengah keluarga. Jangan sampai kami terlalu sibuk dengan hal-hal yang rohani yang bisa dilihat dari luar, tetapi sebaliknya kami lupa untuk membangun ataupun menghasilkan generasi rohani di tengah-tengah keluarga kami. Baik kami sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, kami sama-sama bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk boleh saling menularkan kebaikan, saling meneladankan kebenaran firman Tuhan. Biarlah pada saat ini kami diingatkan oleh Rasul Paulus betapa pentingnya kami boleh menghasilkan generasi-generasi yang rohani di dalam keluarga kami, agar kelak nantinya generasi kami selanjutnya terus juga menularkan kebaikan dan juga menghasilkan generasi rohani selanjutnya dari masa ke masa. Terima kasih Tuhan, tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara silakan melanjutkan mesbah keluarga di rumah dengan menaikkan doa-doa syafaat dan memuji Tuhan. Sampai bertemu Jumat depan pada perenungan mesbah keluarga selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.